Sejumlah alat peraga kampanye atau APK yang dipasang oleh partai politik maupun caleg dianggap membahayakan pengguna jalan. Contohnya di sepanjang flyover Kuningan yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Setelah kejadian, apakah pemasangan APK sudah tertib? Berikut laporan Amelia Narasoma dan juru kamera Nur Ihsan dari flyover Kuningan dan Cawang, Jakarta. Ya, pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di flyover Kuningan Mampang, Jakarta Selatan, dan di sini saya ingin Anda dapat melihat secara langsung, pemirsa, bagaimana alat peraga kampanye yang terpasang di sekitaran flyover ini terlihat semeraut, dan Anda dapat melihat bagaimana APK ini sendiri dipasang menggunakan bambu dan juga dengan bendera yang besar. Bahkan di sana, pemirsa, sudah ada salah satu APK yang terlihat tumbang, dan ini sangat-sangat membahayakan tentunya karena memang dari flyover ini, tempat di mana APK tersebut terpasang, itu tidak memiliki jarak dengan masyarakat yang melintasi ya. Dan ini tentunya bertentangan, pemirsa, dengan apa yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2023, yang mana memang ketika ingin memasang APK ini, khususnya para caleg ini, bahkan partai politik harus memperhatikan etika, estetika, dan juga bagaimana ini tidak mengganggu dari masyarakat sekitar. Dan ini tentunya dapat membahayakan masyarakat sekitar jika melintas. Bahkan pemirsa, kemarin baru saja ada kejadian di mana seorang pasutri lansia yang jatuh dikarenakan tidak sengaja terbelit dari bendera APK yang ada di flyover ini, hingga akhirnya menyebabkan kedua lansia tersebut terluka. Selain di sini, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat di tempat lainnya, yaitu di Cawang, di mana di sini nanti juga ada banyak sekali pemasangan APK yang tentunya sangat semeraut dan membahayakan. Kita akan melihat secara langsung, pemirsa. Nah, pemirsa, ini merupakan salah satu lokasi di mana tadinya saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa memang ada banyak sekali lokasi yang digunakan oleh partai politik maupun caleg-caleg yang sedang ingin berkontestasi politik untuk memasang alat peraga kampanyenya yang dikatakan melanggar dan juga mengganggu estetika, keindahan, dan juga kerapian tata kota yang ada di DKI Jakarta khususnya. Nah, saat ini pemirsa, Anda dapat melihat ada banyak sekali di belakang saya ini APK yang juga terlihat sudah hampir jatuh dan oleng. Dan di situ Anda dapat melihat jika memang beberapa bendera-bendera tersebut ataupun APK tersebut jatuh dan mengenai para pengendara yang melintas di daerah sini, itu akan sangat membahayakan bagi para pengendara. Dan tentunya juga Satpol PP di DKI Jakarta telah memberikan statementnya terkait kejadian yang juga kemarin terjadi di flyover Kuningan, bahwa memang bagi para partai politik dan juga calon legislatif yang memasang APK-nya dan dianggap membahayakan bagi masyarakat sekitar yang merupakan pengguna jalan ini, diharapkan untuk dapat segera mengambil ya, ataupun memasang di tempat yang sebagaimana semestinya dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Dan diberikan waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan hal tersebut dan membenahi area jalan yang memang tidak diperbolehkan seperti flyover ataupun jembatan penyeberangan orang yang biasanya digunakan dan dipakai oleh masyarakat sebagai fasilitas umum agar tidak mengganggu dari mobilitas masyarakat. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Nur Ihsan, Metro TV. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja memerintahkan jajaran Bawaslu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini menyikapi adanya sejumlah insiden kecelakaan hingga menimbulkan korban luka maupun jiwa gara-gara alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga bekerja sama koordinasi dengan Satpol PP karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban, sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Penertibannya sebelum rapat umum. Tapi penertiban ini ya harus kerjasama dengan Satpol PP. Maka kita sendiri juga kita tidak punya resources yang sebanyak itu. Turunkan penurunan alat peraga. Banyak yang sudah turunkan alat peraga. Misalnya yang dipasang di tiang listrik yang tinggi-tinggi itu sudah banyak turunkan, baik pada saat sosialisasi dan juga
Setelah kejadian kecelakaan karena alat peraga kampanye yang membahayakan, tampaknya Bawaslu dan jajarannya baru bergerak untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan pemasangan alat peraga kampanye. Sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab dalam ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dan di mana peran peserta pemilu? Kita akan membahasnya bersama anggota Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin. Selamat siang, Pak Burhan. Selamat siang. Baik Pak Burhan, baru saja kejadian sekitar 2 hari yang lalu pemotor lansia ini terjatuh karena tersangkut bendera parpol di flyover Kuningan. Mereka ini luka-luka, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, terima kasih. Kami turut prihatin atas kejadian yang terjadi di Mampang perapatan flyover kemarin. Terkait dengan alat peraga kampanye ini, sebenarnya Bawaslu DKI Jakarta beserta seluruh jajaran itu sudah buat rekomendasi 14 rekomendasi sejak 2 minggu yang lalu, dan sebenarnya penertiban alat peraga ini sudah kita lakukan secara bertahap. Kita lakukan bersama pemerintah daerah, sudah kita lakukan di beberapa wilayah, itu juga sudah ditertibkan. Terkait dengan alat peraga kampanye ini memang dalam pemasangannya sudah diatur di SK KPU DKI Jakarta 363. Di situ disebutkan memang yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye adalah flyover, kemudian JPO, kemudian fasilitas pemerintah, taman, dan jalan protokol yang ada di DKI Jakarta. Sementara SK 363 ini juga akan dibuat berdasarkan Perda DKI Jakarta, sehingga memang ini untuk menjaga ketertiban di wilayah DKI Jakarta. Terkait itu, beberapa hari yang lalu sampai nanti malam, kami juga akan kembali melakukan penertiban alat peraga bersama dengan Pemda DKI Jakarta. Tadi pagi di tempat yang sama flyover, kami juga jajaran di tingkat kota, kecamatan merapikan bendera-bendera di sekitar situ, karena memang ada beberapa juga yang mulai ingin jatuh. Tetapi untuk pencopotannya nanti jam 9 malam. Kita sudah berkoordinasi dengan jajaran Pemda DKI Jakarta, termasuk Bawaslu Jakarta Selatan dengan Wali Kota Jakarta Selatan sudah berkoordinasi, dan mereka komitmen untuk menurunkan alat peraga kampanye yang khususnya di flyover Mampang perapatan itu, agar supaya tidak terjadi lagi kejadian yang seperti terjadi pada hari kemarin. Baik, Pak Burhan, artinya kan sudah ada koordinasi ya antara penyelenggara pemilu dan juga pemerintah setempat. Lantas kalau sudah Anda katakan tadi 2 minggu sebelumnya, mengapa tidak langsung ada penertiban ketika memang ditemukan, misalnya penertiban oleh Satpol PP? Sudah 2 minggu sebelumnya kita sudah melakukan penertiban, cuma memang tidak terekspos oleh media. Di wilayah Jakarta Utara 3 hari berturut-turut kemarin, Jakarta Barat juga, Jakarta Kuningan, sekitar Kuningan juga kita sudah melakukan penertiban. Teman-teman sudah turun, tapi tadi tidak semuanya kemudian kita bisa melakukan penertiban secara sekaligus. Karena memang ini kan teman-teman pengawas pemilu juga kan memang tidak punya kewenangan untuk menurunkan sendiri. Kita hanya diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu. Selanjutnya kami akan merekomendasikan ke pihak terkait, ke KPU, nanti disampaikan kepada pemerintah daerah, ke Satpol PP, untuk kemudian sama-sama untuk kita tertibkan. Itu tugasnya Bawaslu. Itu sudah kita lakukan, tadi 14 rekomendasi sudah kita keluarkan, dan sebagian sudah dilakukan penertiban. Tetapi memang tidak semuanya bisa kita tertibkan se-DKI Jakarta. Tapi kalau keliling di wilayah-wilayah lain sudah mulai bersih, walaupun masih ada yang berdiri, karena memang teman-teman partai politik juga wajib untuk berkampanye. Yang kita ingin tertibkan adalah yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh SK 363 sesuai dengan SK KPU DKI Jakarta terkait dengan pemasangan alat peraga itu. Iya. Kalau di kasus-kasus lain Pak Burhan, misalnya ada Satpol PP yang menertibkan APK, rentan nampaknya untuk diduga terjadi pelanggaran netralitas. Sebetulnya bagaimana koordinasi antara Pemda dan penyelenggara pemilu agar dugaan netralitas ini tidak terjadi pada aparat Satpol PP yang menertibkan? Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 kan memang disebutkan di situ, di pasal 298 ayat 4 menyatakan bahwa alat peraga kampanye ini dicopot atau ditertibkan sendiri oleh partai politik Min-1 menjelang hari H. Tetapi terkait dengan alat peraga kampanye yang melanggar SK KPU 363, SK KPU DKI Jakarta, maka kami berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta, kami berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta yang membuat aturan ini untuk sama-sama kita berdiskusi menurunkan alat peraga kampanye. Kemarin sudah berkali-kali kita rapat. Terakhir kemarin kami rapat juga dengan Pemda DKI Jakarta, dengan seluruh partai politik di wilayah DKI Jakarta, kemudian
KPU dan seluruh stakeholder untuk menertibkan secara bertahap alat peraga kampanye di DKI Jakarta ini. Kita berharap bahwa 2-3 hari ini tempat-tempat yang dilarang ini bisa kemudian kita sama-sama tertibkan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Adakah kewajiban dari partai politik atau dari caleg secara garis besar dari peserta pemilu untuk secara berkala ini mengawasi APK-nya sudah tertib atau belum, Pak? Ada kewajiban itu tidak? Ya, di undang-undang tugas pengawasan diamanatkan kepada Bawaslu. Tetapi dalam hal penertibannya itu disebutkan bahwa partai politik menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya -1 sebelum hari H. Nah, tetapi tadi mungkin teman-teman partai politik juga agak sulitan karena ini kan bukan banyak yang dipasang juga oleh relawan, caleg dan sebagainya, sehingga LO partai politik juga kesulitan untuk mengidentifikasi. Oleh karena itu kami duduk bareng ini demi untuk ketertiban wilayah DKI Jakarta, demi untuk keamanan pengguna jalan. Kami duduk bareng dengan partai politik, dengan Pemda DKI Jakarta agar sama-sama kemudian kita turun bareng untuk menertibkan alat peraga kampanye ini. Ini kita secara bertahap, tidak bisa sekaligus karena memang soal keterbatasan alat, keterbatasan teman-teman juga punya pengawasan yang lain, karena ini kan bukan hanya pengawasan alat peraga kampanye, kita lagi pengawasan logistik, persiapan rekrutmen pengawas TPS di wilayah DKI Jakarta. Jadi konsentrasi memang terbagi di situ. Oke, artinya untuk pengawasan saja sebetulnya Bawaslu ini tidak bisa bergerak sendiri ya Pak. Selama ini kalau untuk bergerak dalam mengawasi dan menertibkan, ini pernah nggak Pak dilakukan secara berbarengan di titik-titik yang memang nampaknya ada APK-APK yang semeraut? Iya, kejadian seperti yang di Pulau Mampang kemarin kan bukan kejadian pertama di DKI Jakarta. Di Jakarta Barat 4 kali, di Jakarta Kemayoran sekali kemarin juga. Itu juga kami tindak lanjuti, kami bahkan melakukan pendampingan terhadap korban dan kemudian melakukan mediasi dengan peserta pemilu yang alat peraganya kemudian menimpa pengguna jalan. Dan di beberapa tempat itu partai peserta pemilu kemudian bertanggung jawab terhadap alat peraganya yang kemudian menimpa pengguna jalan. Dan itu juga kami bersama dengan stakeholder pemerintah daerah untuk menertibkan di tempat-tempat itu. Kemarin di Jelambar kita turun, di Jakarta Barat, di Kuningan, kemudian di Kemayoran juga sama. Kita melakukan itu. Ini kami juga ingin agar supaya pengguna jalan di DKI Jakarta ini kemudian nyaman dalam rentang waktu pelaksanaan kampanye sampai tanggal 10 Februari nanti 2024. Walaupun mungkin kita lihat di beberapa wilayah ini masih kelihatan semrawut, tetapi kalau kemudian kita jalan ke daerah Keramat Jati sampai Taman Mini sana, itu di sekitar jalan itu memang masih ada terpasang, tetapi sudah mulai rapi. Artinya memang komitmen di setiap wilayah ini juga teman-teman untuk melakukan perapihan, kemudian pembersihan dan penertiban kalau memang itu dianggap melanggar. Ya, baik. Kita harapkan tentunya upaya koordinasi yang sudah ada ini bisa berjalan ya Pak di sisa masa kampanye, baik untuk pengawasan bahkan sampai penertiban APK-APK yang semeraut. Ya. Terima kasih banyak Pak Burhanuddin, anggota Bawaslu DKI Jakarta telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.